Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Yang dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Peter Abednego dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Keselamatan Bangsa Lain. Tema ini terinspirasi dari surat Roma 9 ayat 30-33. Bersama saya, Victor Alexander Wibowo yang akan menemani kamu untuk membaca renungan hari ini. Namun sebelum kita merenungkan, mari saya mengundang Anda sekalian untuk bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, kami semua di sini hadir dengan sebuah kesadaran penuh bahwa kami adalah manusia yang tak sempurna, manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami di sini rindu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Firman yang senantiasa dapat mengingatkan kami, firman yang dapat mengarahkan kami ke jalan yang benar, dan firman juga yang dapat menegur kami ketika kami salah. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami hari ini, karena kami siap mendengar. Dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak hanya mampu mendengar dan memahami firman-Mu, tapi dimampukan juga untuk dapat melakukan pesan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Teens, renungan kita pada hari ini terinspirasi dari surat kepada jemaat Roma, pasal 9 ayat 30-34. Saya akan membacakannya untuk kita semua hari ini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ternyata, bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan Israel, sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu besar yang membuat orang jatuh, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya, dan terlebih lagi bagi kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teens, sebagai umat pilihannya, bangsa Israel mendapat janji keselamatan dari Allah. Namun pertanyaannya adalah, apakah keselamatan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel saja? Apakah kita yang tidak termasuk dalam bangsa Israel juga akan diselamatkan? Jika iya, lalu bagaimana cara agar kita juga dapat memperoleh keselamatan yang sama? Apakah dengan percaya kepada Tuhan saja kita akan selamat? Lalu apakah yang Tuhan kehendaki juga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita dalam penghayatan mengenai keselamatan yang dianugerahkan kepada kita? Teens, dalam suratnya Paulus pernah menyampaikan bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Demikian juga keselamatan. Keselamatan adalah untuk semua bangsa. Keselamatan tidak hanya dibatasi bagi bangsa Israel saja. Tapi kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerima, menyambut dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu, tidak semua orang dapat dengan mudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, Yesus adalah Allah bagi semua bangsa. Oleh karena itu, Ia menghendaki agar setiap orang dapat diselamatkan.
keselamatan disediakan bagi semua orang yang menanggapi kasih Allah. Bangsa-bangsa akan dibenarkan oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Teens, pernahkah kamu menganggap bahwa anugerah keselamatan hanya diterima oleh bangsa Israel atau orang Kristen saja? Nyatanya, kasih Allah tidak dibatasi hanya bagi bangsa tertentu. Namun kasih Allah meminta tanggapan dari kita, yang menantikan setiap orang untuk menyambut kasih-Nya. Iman percaya kepada Allah bukan sekadar pengakuan saja, melainkan terwujud dalam keseluruhan hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyambut kasih Tuhan dengan baik? Atau kita masih mengabaikan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita? Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Terima kasih juga atas peringatan bahwa kasih-Mu itu tidak hanya terbatas bagi bangsa Israel saja. Biarlah Tuhan melalui renungan kami hari ini, kami boleh menjalani hari kami selanjutnya dengan sebuah pemahaman yang baru, bahwa kasih-Mu itu juga teruntukkan bagi setiap orang. Dan keselamatan-Mu juga diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video renungan ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.